Nah, kemudian oh ya, kemarin terakhir sampai yang namanya vektor satuan. Jadi kalau saya punya vektor vektor apa? A itu vektor satuannya itu apa? Ngitungnya gimana kalau A diketahui? U sama dengan berapa? Vektor A dibagi panjangnya ya. Gitu ya. Oke, jadi kalau A-nya vektor nulisnya pakai ini. 2,3, maka vektor satuannya tinggal 2,3 dibagi panjangnya. Akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Susah ngitungnya. Ini ganti 4. Supaya gampang ngitungnya. Akar 25 sama dengan 1/5 43, atau boleh juga ditulis 4/5,3/5 itu. Itu vektor satuan yang searah dengan A, panjangnya 1. Gitu ya. Nah, kemudian vektor itu kalau di bilangan ada operasi tambah, kurang, kali, dan sebagainya. Kalau di vektor juga ada operasinya. Ini, kalau U ditambah V, itu sifatnya komutatif. Sama dengan V tambah U. Boleh dibolak-balik. Kemudian yang ini, 3 vektor dioperasikan dengan operasi yang sama, jumlah. Ini sifatnya asosiatif, artinya boleh yang mana dulu yang dijumlah. Kalau asosiatif tuh ada 3 dan operasinya sama. Itu namanya asosiatif. Kalau ada 3 dan operasinya beda kayak gini, tambah ini kali. Mana? Jangan yang vektor. Oh, nggak ada, belum ada di sini. Nanti setelah hasil kali titik. Oke, vektor A tambah 0 sama U tambah 0, U ditambah min U, 0. Udah nggak usah diapalin juga, apal sendiri ya. C, konstanta kali jumlah vektor, tinggal kalikan satu-satu. Karena sifatnya natural, nggak diapalin juga, apal sendiri. Jadi jangan diapalin ada 8 gitu. Nanti aja ketemu soal, ada ketemu gini, otomatis ingat sendiri gitu ya. Oke, contoh. Diketahui AB, panjang AB, ini nggak ada panahnya ya. Kalau nggak ada panahnya artinya panjang segmen garis. Segmen garis AB itu 2/3 segmen AC. Kemudian ada vektor U dan ada vektor V. Nah, diminta menyatakan vektor M dalam U dan V. Coba kita lihat. Gimana ngitungnya? Ya hitung aja M. M didapatnya dari mana ya? Saya lihat segitiga yang ini. M itu adalah, kalau ini saya namakan O gitu ya, sama dengan vektor OA itu ya. OA, tadi di 91 mah kedengeran suaranya. Gitu. Dari taman hewan sebelah. OA. OA ditambah AB, betul? Atau M itu sama dengan, ini AB ini ya, kesana panahnya. OA itu U, vektor U ditambah vektor AB. Vektor AB kita belum tahu. Kan harus menyatakan M dalam U dan V. Ini mah dalam AB. Ya ininya udah U, tapi ininya belum. Jadi gimana mendapatkan AB-nya? Lanjut lagi. U sama dengan AB itu kan panjangnya 2/3 AC. Ya vektornya pun 2/3 vektor AC, betul? Ya. Vektor AC berapa? Vektor AC berapa? AC. Ini tambah ini sama dengan V, betul? V arahnya ke sana. Jadi sama dengan berapa?
si AC sendiri. Sama dengan V dikurangi U ya. Betul? Ya udah tinggal dihitung ini. U dikurangi 2/3 U jadi tinggal 1/3 U ditambah 2/3 V. Nah, udah dinyatakan dalam U dan V. Selesai. Gitu? Minum, paham nggak yang mau minum? Hah? Siapa kalau namanya? Oh iya udah pernah Rakaila. Ah, lupa lagi lah. Susah, susah. Pilih nama jangan susah-susah. Hah? Mau lihat. Mana ya? Nggak ada. Oke, siap. Nomor 2 mau saya crop, jadi ininya saya hapus dulu ya yang tadi. Nggak bisa dihapus. Ya udahlah ke bawah nggak apa-apa. Karena ini harus digambar. Tulisannya ke bawah yang merah nggak apa-apa. Nah, ini kan udah belajar di fisika kalau nggak salah. Bentar, kita hapus dulu. Ini ininya membuat apa? Distorsi. Kok nggak mau keluar? Ini kita hapus dulu ya. Pus gitu ya. Dikasih warna putih. Nggak ada yang warna putih benar ya, udah warna itu aja. Oke, kita lihat. Sebuah benda digantung seperti pada gambar. Muncul lagi. Karena digedein. Tentukan besarnya gaya tegangan tali T1 dan T2 pada gambar. Kalau keadaannya setimbang gitu ya. Ini saya namakan aja titiknya titik A gitu ya. Aduh, perlu lebih gede lagi saya. Gitu. Ya, udah digituin aja. Oh, A-nya jadi salah. Ini titik A. Titik A diam. Kalau titik A diam berarti resultan gaya pada arah vertikal dan horizontal sama ya. Jadi saya uraikan. A-nya jangan nanti aja ngagokin. Uraikan gayanya yang ditali. Ini sudutnya nggak proporsional jadi gambarnya jelek. Ya, saya uraikan gitu pada arah horizontal dan vertikal. Pakai warna coklat aja. Ini yang coklat, yang biru jadi coklat. Atau yang biru tetap aja biru itu ya. Ini biru. Dan yang merah juga saya uraikan. Nah, dengan demikian, males nulisnya. Udah aja lihat dari sini. Habis harus ngegambar-gambar itu sudut segala. Oke, diuraikan pada arah horizontal dan vertikal. Berarti gaya V yang ini harus sama dengan gaya Q. Yang ke atas P ditambah U harus sama dengan 200 gitu ya. Kelihatan nggak dari belakang? Tuh, tuh supaya kelihatan. V sama dengan Q yang nggak proporsional gambarnya. P tambah U sama dengan 200. Nah, dari situ nanti kita bisa ngitung. Sudut alfa berapa ya? Hah? Alfa berapa ini? Berapa? 10. Ya pasti ada puluhnya. Berapa Bilbina? Sudut alfa? Hah? 60? 45 dong. Ini kan segitiga. Ini kan 90 derajat. Ini 45. Yang nggak bisa nulis 5 di sini. Beta berapa? 30. Ih, bodoh ya. 30.
Oke, jadi udah tinggal resultannya aja kita hitung. Arah vertikal dan horizontal harus masing-masing 0. Oke, saya hitung. Alfa, beta udah tadi. Berdasarkan hukum Newton, yang ke atas. Besarnya U ditambah besarnya P harus besarnya gaya yang ke bawah. Besarnya gaya yang ke bawah 200 ya. Ya panjangnya 200 kalau itu. Kalau gayanya 200 Newton, cuma satu gaya, ya panjangnya 200. Kemudian yang horizontal, V sama dengan Q. Kita mau mencari T1 dan T2 ya. Nah, panjang U berapa? U itu adalah panjang T cos alfa ya. Betul? Panjang T1, sorry, panjang T1 bukan panjang T, cos alfa. Yang T2 panjangnya yang kita hitung. Panjang T panjang P sama dengan panjang T2 cos beta. Harus 200. Satu lagi yang ini yang horizontalnya yang V itu sama dengan panjang T1 kali sin alfa. Dan yang panjang Q juga dihitung. Udah kita dapat dua persamaan nih. Masukkan cos alfa, cos 45 setengah akar 2, cos beta, cos 30, setengah akar 3, kemudian ini sin alfa, sin 45 setengah akar 2, sin beta, sin 30 setengah. Oke, saya ada dua persamaan dengan dua bilangan nggak diketahui, bisa dihitung. Hitung sendiri ya. Hitung sendiri. Oke. Jadi nilai apa? Besarnya gaya, kalau besarnya gaya itu skalar ya. Jadi nanti besarnya gaya T1 ya sama dengan panjang T1. Besarnya gaya T2, panjang T2. Dihitung dari dua persamaan ini. Selesai. Lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Masih vektor ringan-ringan lah. Vektor masih ringan depannya. Kemudian ada pengertian hasil kali titik. Karena vektor dengan vektor itu ada dua perkalian. Hasil kali titik dan hasil kali silang. Kita akan belajar dulu hasil kali titik. Gitu ya. Atau dot product. Atau inner product. Atau hasil kali dalam. Namanya jangan tanya ke saya. Kenapa hasil kali dalam gitu? Nah, saya juga nggak tahu. Mesti tanya sama dosen saya. Dosen saya harus tanya ke dosennya lagi. Akhirnya harus tanya ke akhirat nanti. Oke, hasil kali titik antara dua vektor. Sebentar. Ini tuh kenapa yang ngaclong aja? Oh, ininya. Tek. Nah, baru betul. Terlalu canggih ininya nih. Jadi bisa scroll itu bisa per step. Saya akan perbesar. Jangan lupa kalau hasil kali titik harus ada titiknya itu ya. Sengaja dimerahin ini supaya nggak lupa. Masih lupa, diketok sama palu. Hasil kali titik antara dua vektor. Nah, ini seperti yang saya bilang kemarin, saya simbolnya suka lupa. Kalau matematik B itu pakai kurung siku vektor tuh. Kalau di matematik A pakai kurung lancip. Nah, karena ini bikin diktatnya kadang-kadang yang sama itu saling copy. Jadi ini lupa ya. Jadi kalau mau nanti ini pakai kurung siku. Tapi kalian di ujian pakai kurung lancip juga dibenerin lah. Asal jangan kurung bulat. Kalau kurung bulat itu untuk titik. Oke, kalau saya punya vektor U, komponennya U1, U2, V komponennya V1, V2, jadi ini bilangan-bilangan. Yang di sini skalar ya. U1, U2, V1, V2 itu skalar. Maka hasil kali titik mudah aja. Kalikan yang bersamaan, posisinya sama. Sorry, kok ini yang ditunjuk.
Ini kali ini ditambah ini kali ini. Hasilnya adalah bilangan ya, skalar. Hasilnya bilangan, skalar. Kalau vektornya di ruang, ya hasilnya juga skalar. Cuma tambah satu komponen aja yang dikalikan. Sepasang komponen. Hasilnya bilangan. Ingat, hasil kali titik, hasilnya bilangan. Bukan vektor. Oke? Nah. Oh, tuh disebut sampai hitam. Tebal gitu ya. Nah, kemudian sifat hasil kali titik. U kali V sama V kali U. Ini semua ada buktinya, nggak akan kita buktikan ya. U kali V kali tambah W tinggal dikalikan satu-satu. Ini namanya sifatnya distributif ya. Kalau asosiatif tuh semua operasinya sama, tambah, tambah, tambah gitu ya. Kalau distributif ada kali, ada tambah. Dah ini mah nggak diingat-ingat juga ingat lah ya. Kecuali ada sifat yang aneh. Oke, saya akan perlihatkan aja yang ini. Yang ini perlu nggak ya? Ah, nggak usah lah. Bisa. Yang U kali U aja ya. Coba kita lihat kalau saya punya ini crop dulu. Saya akan tunjukkan ini. Kita pakai vektor di bidang aja ya, komponennya 2. Katakan U-nya, kenapa ya masih kurang tebal juga. Katakan U-nya sama dengan vektor dengan komponen apa? Nggak harus U lagi. A, B boleh aja gitu ya. Maka U dot U titiknya harus kelihatan kalau di ujian ya, kalau hasil kali titik. AB dikalikan AB. Menurut aturannya menjadi A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Sedangkan kalau saya hitung panjang U, itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Jadi panjang U pangkat 2, A kuadrat tambah B kuadrat. Dengan demikian ini sama, berarti ini sama. Luas kanannya sama, ya ini berarti U kali U sama dengan panjang U pangkat 2. Ya, karena sama-sama kanannya A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, nggak usah ditulis lah buktinya. Nggak perlu tahu buktinya. Ciluk, Mbak, cepet-cepet kabur. Nah, kemudian ini hati-hati nih yang penting nih. 2 ini sangat penting nanti ke belakangnya. Kalau U kali V itu sama dengan, ingat, U kali V itu hasilnya skalar ya, bilangan. Dan dia sama dengan panjang U kali panjang V kali cos sudut antaranya. Sudut antaranya dihitung yang terkecil. Jadi kalau ada U-nya segini, V-nya segini, ya sudutnya yang ini, bukan yang bawah. Gitu ya. Jadi sudut tetanya paling gede 180 derajat atau pi. Kalau kurang dari pi, pakai yang kurang dari pi-nya. Akibatnya, kita lihat, kalau U tegak lurus V, artinya tetanya 90 derajat. Tuh. Kita lihat hasilnya. U kali V sama dengan panjang U kali panjang V menurut rumus yang di atasnya kali cos pi per 2 sama dengan cos pi per 2 0. Jadi kalau U dan V tegak lurus dikalikan hasilnya 0. Dikalikan titik ya, kali
hasil kali dalamnya. Itu ngapain lagi aduh si Nong-Nong ini. Ke depan lihat ya, jangan ke saya. Gugup saya kalau dilihatin kamu. Aduh, gugup. Gemeter. Pegang mouse jadi, aduh. Hah? Gitu ya. Oke, gampang teorinya gampang sekali. Soalnya nanti lihat tutorial. Susah. Betul, karena perlu banyak ide. Kita lihat soal latihannya. Latihannya. Ini. Latihannya mah gampang buatan saya mah yang susah itu banyak soal Pak Oki. Aduh, kerekam lagi. Biar aja Pak Oki biar ngamuk. Nah, tentukan nilai B ini supaya saling tegak lurus. Caranya gimana? Katrina gimana? Panjangnya kali 90 derajat. Ah, enggak. Kita hitung pakai rumus U kali V harus 0, betul? Kan saling tegak lurus tadi. Tegak lurus tadi rumusnya U tegak lurus V, maka U kali V-nya 0. Ya udah, tinggal U kali V hasilnya apa? 8 kali 3 ditambah 6 kali B sama dengan 0. Jadi B-nya sama dengan minus 24, minus 4 deh. 24 per 6. Oke, lanjut lagi. Ngebut aja kita mah. Tentukan sudut antara vektor ini dengan vektor itu. Pakai rumus apa tadi? Hah? U kali V sama dengan panjang U kali panjang V kali cos sudut antaranya ya. Alfa itu sudutnya. Alfa sudut antara U dan V. V saya ada topinya ya, ingat. Jadi kalau gini saya V. Ini U kalau yang ini. Oke, kita hitung aja. U kali V 221 min 1. Jangan lupa dotnya harus ada kalau hasil kali titik. 5 min 32 sama dengan panjangnya U itu akar dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat kali akar 5 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat kali cos alfa. Tinggal hitung aja ini. 2 kali 5, 10. 10 dikurangi 6. Jadi berapa tah? 4 dikurangi 2. Tinggal 2 ya. Luas kirinya. Luas kanannya 2 kali 2. 4 tambah 4, 8 tambah 1, 9. Jadi 3 ya. 5, 25 ditambah 9. Berapa tah? 34 ditambah 4. 38 cos alfa. Cos alfa sama dengan 2 per 3 akar 38. Ya alfanya harus pakai kalkulator ya. Gitu. Cukup sampai cos alfanya aja. Nomor 3. Asik ini mah gampang teorinya. Tapi ini rada mikir ya. Diketahui segitiga dengan titik-titik sudut A, B, dan C ini. Dengan memakai konsep vektor, tentukan besarnya sudut ABC. Nah, kalau di vektor, kita nggak usah ngegambarin ininya persis-persis. Cukup ilustrasi aja. Misalkan ini titik A,
ini titik B, ini titik C, itu ya. Dengan memakai konsep vektor, tentukan besarnya sudut ABC. Mana itu sudut ABC? Berarti sudut ini ya, alfa itu ya. Sudut ABC. Oke, kita akan hitung sudut ABC. Gimana caranya? Pakai rumus cosinus lagi tadi. Kita bentuk vektor BA. Ba sama dengan apa? A kurangi B. Sama dengan vektor pakai siku. 4 kurangi 1, A kurangi B. 3 kurangi min 1, itu ya. Sama dengan berapa tuh? 3,4. Kemudian saya bentuk vektor BC. Kenapa bukan CB? Karena ini pusatnya di sini nih. Mau BC, nanti kali BA. Nanti sudutnya bisa ketemu. BC itu koordinat C dikurangi A. Kemudian min 4 kurangi 3. Jadi berapa tuh? 2, min 7. Nah, maka BA kali BC sama dengan panjang BA kali panjang BC kali cos alfa. Gitu, betul? Dari mana ini? Hah? Turun dari langit? Bukan, kan tadi ada rumusnya. Ya, perkalian dua vektor, rumusnya ini. Hasil kali titik. Ya, udah tinggal dihitung kan. BA tahu. BA berapa? 34. BC 2,7. BA panjangnya 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. BC panjangnya 2 kuadrat ditambah min 7 kuadrat. Kali cos alfa. Nah, dari sini ketemu cos alfa sama dengan sekian. Ya, kalau mau dapat alfanya harus pakai kalkulator. Cukup cos alfa aja. Siapa yang belum? Salah. Bukan dari tadi. Si Neng teh. Ini berapa? Salah tuh ya. Jadi harusnya 6 kurangi berapa? 1. Belum pena. Min 4 kurangi min 1. Jadi berapa hasilnya? 5, hah? Min 3. Jadi ini 5 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Ini juga salah. 5, min 3. Siapa yang? Oke, lanjut ya. Lanjut terus. Nah, sekarang saya mau ke persamaan bidang. Hati-hati, vektor itu logikanya harus runut. Kenapanya harus paham. Jadi rumusnya apal gitu. Kalau enggak susah ngapalin rumusnya. Coba saya akan membahas persamaan bidang. Tentunya kalau bidang ada di ruang ya. Kalau di koordinat XY ya bidangnya hanya bidang XY aja. Ya ada. Nah, apa yang diperlukan untuk membentuk persamaan bidang? Kita lihat gini. Oke, ini koordinat standar. Ini X positif, Y positif, Z positif. Nah, kemudian ada bidang yang warnanya merah. Dan titik P terletak pada bidang. Kita masih akan mencari persamaan bidangnya ya. Jadi untuk mendapatkan persamaan bidang, kita harus tahu dulu titik yang terletak pada bidang. Satu aja titik. Jadi ini harus angka. Misalnya titik 1, min 7, 5 pada bidang gitu. Pokoknya harus ada titiknya ya.
Kemudian harus diberikan vektor normal bidang. Apa itu vektor normal? Itu vektor yang tidak gila. Nah, bukan. Vektor yang tegak lurus bidang. Jadi kalau bidang dinding ini, ya vektor normalnya bisa yang ke depan sini, bisa yang nembus ke belakang. Pokoknya tegak lurus bidang. Jadi vektor normal tuh nggak tunggal. Bisa aja ke sini vektornya 1, 2, 3. Bisa juga kelipatannya. Apa? 2, 4, 6 boleh. Atau minusnya ke dalam. Minus 1, 2, 3 itu. Jadi vektor normal tuh bisa banyak. Nah, untuk membentuk persamaan bidang, harus tahu titik yang dilalui bidang dan sebuah vektor normalnya. Gitu ya. Caranya gimana? Ini harus diingat polanya. Ambil titik Q sembarang pada bidang. Jadi ini belum angka. Q itu boleh mewakili yang manapun pada bidang. Kemudian kita bikin vektor PQ. Maka vektor PQ tegak lurus vektor PN, betul? Vektor PQ tegak lurus vektor normal. Kenapa? Kan tadi vektor normal itu tegak lurus bidang. Kalau ada vektor di bidang, pasti tegak lurus terhadap vektor normal, betul? Vektor manapun di bidang. Ini vektor normal, ada vektor di sini. Nah, kalau kita ujungnya samain, pasti tegak lurus terhadap normal. Oke, jadi ini P di bidang. Diketahui, ya harus diketahui. Q sembarang pada bidang. Maka PQ pasti terletak pada bidang ya. Nah, dan dia tegak lurus normal. Nah, jelas jadi ya. Pokoknya kalau ada vektor normal, maka setiap segmen garis pada bidang pasti tegak lurus di normal. Jadi, N kali PQ 0, betul? Kenapa? Kan saling tegak lurus. Tadi rumusnya panjang N kali panjang PQ kali kosinus sudutnya. Cosnya cos pi per 2, 0. Ya, jadi kalau saling tegak lurus dikalikan hasilnya 0. Nah, sekarang saya tulis vektor normalnya tadi saya misalkan ABC. Tertentu ini ABC angkanya. Vektor PQ apa? Koordinat Q dikurangi koordinat P. Betul? Nah, koordinat Q kurangi P. X min X0, Y min Y0, Z min Z0. Ingat, Q itu boleh titik yang manapun di bidang, sedangkan P itu titik yang udah tertentu. Kalikan hasil kali titik, berarti komponen yang posisinya sama kalikan. A kali X min X0, tambah B kali Y min Y0, tambah C kali Z min Z0, 0. Paham? Nah, inilah persamaan bidang. Kenapa dia persamaan bidang? Karena tadi X, Y, Z ini mewakili titik yang manapun pada bidang. Ini si Q ini. Jadi ini yang memuat, ini Y ya, sorry. Y. Jadi X, Y, Z ini adalah kumpulan titik yang manapun pada bidang. Ya, ini persamaan bidang. Oke? Bingung si Nong-Nong. Hah? Apa? Oh, iya. Copy paste sih ya. Waktu bikinnya. Kasih tanda buat direvisi semester berikutnya. Hah? Enggak lah, udah aja. Kan udah diomong di kelas.
Tapi biarin aja gitulah. Biar nanti kayak kelas Bu Yani pakai diktat saya biar salah. Jadi nilainya kalah sama kelas ini. Aduh, nggak deh Bu Yani. Hah? Jadi kalau saya udah tentukan misalnya persamaan bidangnya gini. 2 kali X, X0-nya kan tertentu. Ini ada persamaan bidang misalkan. 3 Y min tambah 2 ditambah misalkan 6 set min 4 gitu sama dengan 0. Kalau ada persamaan bidang gini, vektor normalnya berapa? Ini kan ABC-nya tadi kan. Koefisien dari X, Y, dan Z. Maka ini vektor normalnya adalah 2, 3, 6. Gitu ya. Oke. Titik yang dilaluinya berapa? 1, min 2, supaya ini 0, dan 4. Gitu ya. Oke. Oh, ini ngapain diomong? Ini soal nomor 1. Tentukan vektor normal bidang ini. Berapa jadinya? Ya udah, 2, 3, 6. Vektor normalnya. X0, Y0-nya mana di sini? Karena ini udah dikaliin, dibawa ke ruas kanan, dapat 10. Tapi vektor normal mah cukup lihatnya dari koefisien X, koefisien Y, koefisien Z. Jadi vektor normalnya 2, 3, 6. Jangan lupa nulisnya pakai kurung siku. Jadi N sama dengan, karena dia vektor. Gitu ya. Oke. Yang ini saya kerjakan. Oke. Ini sampai ini, Ki, 2 titik di ruang. 2 titik di ruang. Nah, tentukan persamaan bidang yang melalui titik P dan tegak lurus terhadap vektor PQ. Jadi katakan ini, ada titik P, ada titik Q. Ya, koordinatnya nggak saya tulis. Tentukan persamaan bidang yang melalui P. Nah, melalui P berarti ada di bidang yang mau dibuat. Dan tegak lurus terhadap vektor PQ. Ini PQ. Ya, bidangnya mungkin di sini ya. Saya nggak tahu bidangnya. Pokoknya tegak lurus PQ. Nah, caranya kayak tadi. Jadi, P 1,2,3 itu pada bidang. Kan melalui P. Vektor normalnya adalah apa? Vektor normal bidangnya adalah vektor PQ, betul? Kan ini, tegak lurus terhadap ini. Bisa kita hitung, berapa? Q kurangi P. 4 min 1, 4 min 2, min 2 dikurangi 3. Jadi berapa tuh hasilnya? 5, salah. 3,2, min 5 ya. Itu vektor normalnya. Nah, diingat-ingat caranya, jangan diapalin rumus akhirnya. Cara membentuk persamaan bidangnya itu pilih sembarang titik di bidang. Sebut aja titiknya apa? Titiknya R. Aduh, R susah. Saya belum bisa ngucapin R dengan bagus. Jadi jangan R. Titik S aja biar dingin. Jadi prinsipnya, misalkan setelah tahu yang dilalui bidang dan vektor normal ya. Misalkan S itu jangan pakai angka, ini sembarang titik di bidang. Sebarang. Bukan sembarang, sebarang ya.
Kalau sembarang tuh sembarangan. Sebarang titik di bidang. Nah, prinsipnya kayak tadi, tinggal vektor PS tegak lurus vektor PQ kan? Kan PQ itu vektor normal. Jadi sembarang vektor pada bidang pasti tegak lurus terhadap PQ. Paham nggak? Ini paham nggak? Yang ujung? Kamu kok enggak dia? Kamu kok kayak sakit enggak? Ah, ini siapa namanya? Oh ya, Grace. Grace. Nah, banyak tidur loh. Jangan sampai sakit. Udah mau UTS. Aduh, kalau nggak ikut UTS berabe lah. Oke, kalau udah tahu ini tinggal kalikan aja persamaan bidangnya. Nongol sendiri. PS kalikan aja dengan PQ. Itu harus 0. Hitung PS. Mana PS? PS itu S kurangi P. Jadi apa? X min. Ini S, ini P. X min 1, Y min 2, Z min 3 gitu. Mau bolak-balik boleh. Ini PQ kali PS atau PS kali PQ sama aja ya. PQ tadi udah dihitung. Vektor normalnya. Sama dengan 0. Udah nongol sendiri persamaannya. 3 X min 1 ditambah 2 Y min 2 dikurang 5 Z min 3 sama dengan 0. Udah beres. Itu persamaan bidangnya. Kalau mau dibagusin sedikit ya boleh tulis gini. 2Y min 5Z sisanya bawa ke belakang. 3, 4 jadi 7, 15. Kurangi 7 min 8 ya. Kalau nggak salah ngitung. Begitu prinsipnya gitu ya. Ada titik, ada vektor normal, pilih titik sembarang di bidang. Namakan X, Y, Z kalau sembarang. Belum ada angkanya. Udah tinggal PS kali vektor normal. Sama dengan 0. Nongol lah persamaan bidangnya. Irsat, paham nggak? Si Neng pengen diguyur ya. Oke, lanjut lagi. Satu lagi. Kayaknya udah bosen nih mahasiswa ya. Oh, ini mah dibuka aja. Sudut antara bidang saya pusing. Oh, supaya nggak bosan kita pakai GeoGebra kita hidupkan. Oke, ada bidang 3X tambah min 4Y tambah 7Z sama dengan 5. Yang merah, ya, yang merah itu. Dan bidang yang biru. Persamaannya ini. Nah, diminta menentukan sudut antaranya. Nah, sudut antaranya itu jangan ngitung dari bidangnya. Nggak bisa, susah. Kita lihat di sini. Untuk menentukan sudut antaranya, ini katakan bidangnya ternyata pakai GeoGebra juga pusing, jadi pakai yang saya aja. Ini bidang yang satu, ini bidang yang satu lagi. Sudut antaranya tuh tinggal dari yang bidang ini kita bikin masing-masing vektor normalnya. Yang biru vektor normalnya ke sana. Hati-hati ini nggak pada bidang merah ya. Ini nggak pada bidang merah, tapi N1 itu tegak lurus yang biru. N2 itu tegak lurus yang merah. Maka yang dimaksud sudut antara bidang adalah sudut antara vektor-vektor normalnya. Diingat-ingat ya, sudut antara dua bidang sama dengan sudut antara vektor-vektor normalnya. Ya udah, ini vektor normalnya berapa? Faiz berapa? Ah, 347. Heeh. Ah, yang diguyur. Diguyur juga 347. 3 min 4. Tah, gerak. Kau ujian kan udah salah itu. Yang ini
2, 4, 3 ya. 3 min 4, 7. Kalian pakai kurung siku aja ya. Ini saya keliru terus karena bentrok dengan matematik 2A simbolnya. Siku. Hah? Ya nggak tahu bukunya. Tanya sama si Purcell sama si Bapak Stewart itu. Stewart. Oke? Kan tadi sudut antara dua bidang adalah sudut antara vektor-vektor normalnya. Jadi kita pakai apa? Rumus cosinus lagi. N1 kali N2 sama dengan panjang N1 kali panjang N2 kali cosinus sudut antaranya. Atau cos theta sama dengan ini kali ini dibagi panjang kali panjang. Nah tinggal dihitung. Selesailah. Arcus cos nggak belajar. Matematik A baru belajar. Cos theta sekian ya kalau di ujian. Dah, kalau nggak pakai kalkulator. Udah paham? Tuh kan mukanya masih kayak manusia karena bahannya ringan. Kalau nanti udah sampai model pertumbuhan lagi baru mukanya kayak zombie-zombie lagi. Oke. Vektor proyeksi. Ini satu lagi aja vektor proyeksi. Ntar soalnya banyak gak saya mau lihat. Cuma 2. Sehalaman lagi aja ya. Baru masuk matrik. Matrik juga ikut KBF. Nah, saya akan ceritakannya manual. Supaya prosesnya terbayang. Mencari vektor proyeksi. Nanti silahkan diktatnya dibaca sesuai yang saya omong. Kalau nggak sesuai, berarti kalian otaknya nggak bener. Gitu ya. Yang salah mah mahasiswa aja kalau nggak sesuai. Gini ceritanya. Bukan cerita, teorinya. Kalau cerita mah dongeng. Ya ini juga dongeng sih. Ada vektor V ya. Dan vektor U. Ini vektor U dan vektor V. Pangkalnya disatukan. Karena vektor digeser-geser itu sama aja. Asal arahnya nggak berubah. Dan panjangnya nggak berubah. Kemudian vektor U dan V diketahui ya. Ini diketahui. Diketahui angka-angkanya diketahui. Komponennya. Kemudian vektor U diproyeksikan ke vektor V. Ya. Si hijau mana? Nggak ada. Diproyeksikan ke vektor V, hasilnya vektor W. Loh, kok pakai W ya? Aduh. Nah, kita menghitung W ini berapa? Berapa? Kalau U dan V-nya diketahui. Paham masalahnya? Hah? Si itu mana ya? Si siapa ya? Yang udah rada semangat semester ini. Manusianya aja dicari. Nah ini, Valen deh. Begitu kelihatan ingat saya. Dia semester ini kayaknya lebih semangat. Kelihatannya. Kerekam, udah. Nah, cara ngitung W-nya gini. Hitung dulu panjang W. Panjang W. Nah, Faiz, hitung. Nih, panjang W berapa? Hah? Itu kan sama dengan panjang U kali cos theta, betul? Perhatikan segitiga ini. Segitiga siku-siku ini. Kan cos theta tuh W dibagi U, panjang ya. Kalau vektor nggak ada dibagi. Panjang W dibagi panjang U. Ini panjang W. Ini kalau dikedepankan panjang U. Sama dengan cos theta. Paham? Hah? Manggut-manggut kayak paham aja. Nah, panjang W sama dengan
panjang U cos theta apa? Cos theta itu adalah sudut antara U dan V, betul? Jadi bisa juga dihitung dari U dan V. U kali V dibagi panjang U kali panjang V, gitu kan? Cos theta tuh menurut rumusnya U kali V sama dengan panjang U kali panjang V kali cos theta. Jadi cos theta-nya itu. Oke. Sekarang panjang W saya udah tahu. Tapi saya bukan mau ngitung panjang W. Saya mau ngitung vektor W-nya berapa. Kalau ada vektor panjangnya 10, vektornya sendiri belum ketahuan. Baru tahu panjangnya aja. Nah, sebelum dilanjut, kita pindah dulu, tutup. Gini, kalau saya punya vektor P, kemudian vektor satuan dari P apa? U vektor satuan, jadi yang panjangnya 1 dari P. Maka U itu sama dengan apa? Tadi yang di awal kuliah? Hah? Bukan pernilai P, panjang P. Panjang P ya. Betul? Sekarang ada vektor lain. Vektor Q ini. Vektor Q diketahui vektor Q ini panjangnya katakan 5. Maka Q-nya sendiri vektornya 5 kali U. Betul nggak? Hah? Manggut-manggut kayak paham aja. Hah? Iya, karena U kan panjangnya 1. Vektor Q kan panjangnya 5. Arahnya sama. Jadi 5 kali U ya. Kali lagi. Tadi U bisa kita hitung. Kalau P diketahui, U tuh vektor satuannya udah dihitung ini. Sebuah vektor. Ada vektor yang panjangnya 5. Ya, dia sama dengan 5 kali U kan? Ya, karena U panjangnya 1. Ini 5 kalinya. Karena arahnya sama. Oke, saya balik ke atas kalau udah paham ini. Neng, paham nggak, Neng? Iya, si Neng kacamata depan. Hah? Nah, sekarang. Simpulkan dulu. Jadi, kesimpulannya, kalau saya punya vektor P, ini, kemudian ini ada vektor yang searah dengan dia, panjangnya 5. Kalau Q diketahui panjangnya 5. Maka si Q-nya sendiri sama dengan 5 kali vektor satuan dari P. Betul? Ya. Dari penjelasan ini tadi, jadi kalau ada sembarang vektor P, kemudian vektor yang searah dengan dia, tapi panjangnya 5. Ya sama dengan 5 kali vektor satuan dari P ini. Falan, paham tidak? Benar. Kamu sejak rambutnya dicoklatin jadi paham kayaknya. Nah, gitu ya. Balik ke atas saya. Vektor W yang mau kita cari sama dengan apa? Panjang vektor W dikalikan vektor satuan dari V. Betul nggak? Sama dengan yang tadi di bawah. Ini ada vektor V. Ini panjang W tahu. Maka W-nya sendiri sama dengan panjang W kali vektor satuan dari V. Ya, sama dengan yang di bawah persis ya. Nah, sama dengan panjang W udah tadi dihitung. U kali V dibagi panjang U kali panjang V. Salah. Kemana itu depannya ya?
Salah. Ada panjang U dulu ya. Panjang U kali V, bukan, panjang U kali V. U kali V, panjang U, belum saya coret, biarin aja. Panjang V kali vektor satuan ini apa? V dibagi panjang V, betul? Ya. Menjadi ini bisa dicoret ya. Menjadi apa? U kali V dibagi V kali V dikali V. Nah, ini adalah skalar, ini skalar, jadi ini hasilnya nanti bilangan. Kali V. Itu adalah vektor proyeksinya. Sampai di foto. Hah? Oh, iya, panjang V kali V. Panjang V. Tapi nggak pakai mutlak juga boleh. Kenapa? Karena tadi kita punya rumus. V kali V sama dengan panjang V pangkat 2. Tadi saya tunjukkan bahkan. Sehingga apa? Ini kan sama dengan panjang V kali panjang V ya. Jadi panjang V kali panjang V itu sama dengan V kali V sendiri. Jadi boleh juga rumusnya ini. Saya yang apal ini tangannya. Makanya tadi salah. Karena apalnya udah ini. Gitu. Itu adalah vektor proyeksi U ke V. Vektor proyeksi U pada V. Rekam. Nah, sekarang cara mengingatnya. Kalau vektor U, daripada kan nulis gini lagi kan panjang. Kalau ada vektor U, diproyeksikan ke V, hasilnya W, pasti si W ini kelipatan dari V, betul? Kan searah. W itu kan, U itu diproyeksikan ke V, hasilnya searah dengan V, kan? Jadi haruslah sesuatu kali V. Nah, sesuatunya tinggal UV, bawahnya VV. Gitu ya. Itu adalah hasil proyeksi vektor U ke V. Nah, supaya ingat coba. Sekarang kalau ada vektor, jangan UV lagi lah. A, ini vektor B. Vektor, sebentar, kurang panjang. Kalau vektor B diproyeksikan ke A, hasilnya katakan vektor C. C sama dengan apa? B diproyeksikan ke A. Jadi harusnya hasilnya kelipatan vektor A, betul? Ya. Maka di sininya tinggal AB vektor, ininya AA. Nah. Pokoknya yang hasil ini banyak aja. Ini mau BA boleh, mau AB boleh. Kan sama aja. Kalau dipaksakan ke A, ininya A-nya banyak. Jadi aja batuk lagi. Lanjut lagi. Oke, ini ceritanya gini ya. Tuh panjang lah ceritanya. Ya contohnya nanti aja lain kali udahan dulu.